Berjumpa kembali dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Apakah saksi-saksi Yehova termasuk agama Kristen? Dan sejak kapan saksi-saksi Yehova itu berdiri? Ya, saksi Yehova itu sebetulnya aliran baru. Kalau ditanya itu apakah dia Kristen? Jawaban saya tegas, dia bukan Kristen. Karena apa? Sekalipun dia menggunakan nama Kristen. Pertama, gereja-gereja di seluruh dunia ini sebetulnya terbagi dalam 3 arus utama. Yang pertama adalah gereja Ortodoks, yang kedua gereja Katolik, dan yang ketiga gereja-gereja Reformasi atau Protestan. Ya. Jadi antara gereja-gereja Ortodoks dengan gereja Katolik itu perpecahannya disebut skisma. Bagi orang Ortodoks, Ya. Katolik itu skisma dari gereja Ortodoks. Tapi bagi orang Katolik, Ortodoks itu skisma dari gereja Katolik. Ya. Dan Protestan itu adalah muncul dari gereja Katolik yang dikenal dengan gerakan reformasi Martin Luther tahun 1517. Tetapi sekalipun misalnya gereja Ortodoks dan Katolik di satu pihak dengan gereja Protestan mengembangkan eklesiologi yang berbeda, paham gereja yang berbeda, tetapi memedomani asas-asas iman yang sama, khususnya tentang keesaan Allah yang diekspresikan dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus, lalu keilahian sekaligus kemanusiaan Kristus. Itu adalah sumber utama iman Kristiani yang tidak ada dalam ajaran-ajaran yang muncul kemudian, termasuk saksi Yehova. Lalu saksi Yehova itu mulai kapan adanya? Baru saja kemarin sore. Jadi itu mula-mula namanya adalah siswa-siswa Alkitab Internasional. International Bible Student Association. Asosiasi Siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu muncul tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama. Tapi sebelumnya sudah ada lembaga yang namanya itu adalah Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Itu tahun 1884. Nah, baru sejak tahun 1931 kelompok ini menamakan diri Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Jadi lahirnya saksi Yehova itu baru tahun 1931. Ya, masih jadi sangat baru. Sekte yang baru. Ya. Jadi sekte, tapi logika sekte itu kan selalu menyatakan diri dia sudah ada sebelum kemunculannya. Ya. Yang lucunya itu saksi Yehova itu mengaku diri bahwa saksi Yehova pertama itu Habel. Jadi ketika Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, dan darah Habel itu bersaksi, lah itulah saksi pertama. Lah yang seperti ini kan kecenderungan agama-agama heretik itu memang seperti itu. Dan itu mereka tidak bisa membedakan antara historisitas agama dengan keyakinan yang dipaksakan secara sepihak. Itu saya kira. Jadi tegas saya katakan saksi Yehova bukan Kristen. Bukan Kristen ya. Ya. Baik. Apa saja pokok-pokok iman mendasar yang berbeda dengan iman Kristen dari maksudnya pokok-pokok iman saksi Yehova ini, Bah? Iya, tadi saya sampaikan. Yang pertama tentang mereka menyangkal adanya neraka. Oh, tidak percaya neraka. Tidak mereka percaya ya? dan neraka. Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya dengan asas iman Kristen yang paling fundamental, yaitu Tritunggal. Dengan penyangkalan terhadap Tritunggal itu, mereka merasa diri penganut monoteisme, penganut tauhid. Tetapi ya enggak, nanti kita buktikan bahwa saksi Yehova itu atau kelompok-kelompok yang segerombolan dengan dia, misalnya Unitarian itu bukan tauhid, bukan monoteisme. Kemudian ya itu tadi sekarang penyangkalan tentang neraka itu, roh itu mati. Jadi setelah
orang meninggal, itu rohnya juga ikut meninggal. Tetapi nanti dalam harapan dibangkitkan pada akhir zaman. Sementara roh-rohnya orang berdosa ya mati selama-lamanya. Itu ajaran-ajaran pokok saksi Yehova. Masih ada ajaran-ajaran lain yang aneh ya, misalnya yang bisa masuk surga hanya 144.000 orang. Yeah. Dan itu merupakan penafsiran harafiah dari kitab Wahyu pasal 7. Lalu mereka mengatakan bahwa Firdaus itu akan dibangun di bumi setelah angka 144.000 orang itu terpenuhi di surga. Jadi kira-kira itu Firdaus itu termasuk tempat kemuliaan setelah orang meninggal nanti. Orang-orang baik, orang-orang yang percaya pada Yehuwa pada kloter kedua. Karena yang kloter pertama sudah habis, hanya dihuni 144.000 orang. Jadi banyak ajaran-ajaran aneh yang bisa dibahas sebetulnya. Iya. Tapi yang paling mendasar kan kalau kita orang Kristen kita percaya tentang keilahian Yesus ya. Bagaimana dengan saksi Yehova, Bang? Saksi Yehova tidak percaya. Bagi mereka Yesus itu Tuhan dalam pengertian Tuhan, Kurios atau Lord, tetapi bukan God, bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah. Itu. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael yang menjadi manusia. Dan memang aneh-aneh ajaran-ajaran saksi Yehova itu, artinya dia tidak layak disebut Kristen, seperti itu. Bukankah saksi-saksi Yehova itu juga membaca Alkitab? Apakah Alkitabnya sama dengan kita? Nah ini kan ada. Jadi saksi Yehova itu ceritanya begini ya. Pendirinya saksi Yehova itu namanya Charles Taze Russell. Iya. Charles Taze Russell itu sebetulnya mendirikan ajaran saksi Yehova yang dulunya namanya siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu meneruskan aliran sesat sebelumnya yang dikenal dengan Bidat Christadelphia. Nah, Bidat Christadelphia itu didirikan oleh seorang yang bernama Benjamin Wilson. Pada tahun 1864 menerbitkan kitab suci ini, yaitu The Emphatic Dialogue, Original Greek Text New Testament. Ini diterbitkan pertama kali tahun 1864, kemudian ketika Wilson itu meninggal, maka hak cipta dari karya Wilson ini kemudian diteruskan oleh Charles Taze Russell. Nah, sekarang sudah menjadi domain publik ya. Tapi kitab suci inilah, jadi terjemahan Wilson inilah yang mengilhami ajaran saksi Yehova, khususnya misalnya tentang penyangkalan Tritunggal, karena ini adalah kelompok Unitarian sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertama kali saksi Yehova itu mengutip teks ini untuk menyatakan iman mereka yang tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Lalu mereka mengembangkan terjemahan sendiri yang dikenal dengan New World Translation of the Holy Scriptures, yang kemudian diterjemahkan sekarang dalam bahasa Indonesia, itu bukunya. Oh, ini ya. Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Ya. Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Ya. Itu saksi Yehova jadi. Jadi memang ajarannya seperti itu. Tapi secara khusus mereka dapat dikenali dari sebutan mereka tentang Allah, yaitu Yehuwa. Bisa dicontohkan pemalsuan ayat-ayat Alkitab oleh saksi-saksi Yehova. Karena kan tadi bilang berbeda ya, Bang. Iya. Contohnya apa? Jadi gini, sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka punya Alkitab, tapi kalau kita cermati, Alkitab terbitan saksi Yehova itu sebetulnya pemalsuan terhadap Alkitab. Ini misalnya kita bisa contohkan terjemahan saksi Yehova yang dikenal NW itu, atau terjemahan Dunia Baru. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1. LAI. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ini, Bah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Sekarang bandingkan dengan terjemahan saksi Yehova. Yang terjemahan Dunia Baru ya.
Pada mulanya firman itu ada, koma, dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah, hanya huruf kecil ini, Bah. Nah, itu anehnya. Orang yang tidak memahami teks asli Alkitab mungkin bisa terkagum-kagum dengan gaya penampilan Saksi Yehova. Seolah-olah terjemahan dunia baru itu meluruskan terjemahan Alkitab yang sebenarnya. Ya. Jadi ini ciri-ciri dari ajaran-ajaran bidat modern. Itu karena mereka tidak mengenal sejarah. Jadi mereka mau memotong sejarah kekristenan yang sudah berlangsung 2000 tahun ini seolah-olah baru dibenarkan atau diluruskan pada zamannya pendiri bidat itu. Dan selalu mengatakan penyesatan itu telah dimulai pada zaman apa dan kemudian dia meluruskan. Ini semua ajaran bidat seperti itu. Selalu klaimnya menyempurnakan. Klaimnya itu yang terakhir. Seperti Mormon. Mormon misalnya Nabi Joseph Smith itu kan kelompok heretik juga. Mengatakan bahwa komunitasnya itu adalah orang-orang suci dari zaman akhir. Dan Nabi Joseph Smith adalah nabi terakhir. Nah, Saksi Yehova agak berbeda. Charles Taze Russell itu adalah hamba yang dipilih yang menjadi saksi bahwa nama Tuhan itu adalah Yehova dengan segala ajarannya. Nah sekarang apa yang ditanyakan dengan Yohanes 1 ayat 1 ini di mana letak kesesatannya gitu ya? Iya. Kita bisa melihat teks asli dari Alkitab ya, misalnya ini. Ya. Nah di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada perbedaan dalam naskah manapun juga. Jadi misalnya ketika kita membaca mulai dari papirus yang paling kuno yang bicara tentang Injil Yohanes, itu antara lain papirus P52. Itu berasal dari tahun 115. Sedangkan menurut uji karbon tadi tahun 115 itu bisa dibandingkan dengan tahun wafatnya penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes putra Zebedius itu tahun 96 Masehi. Di Efesus hanya ada jarak 18 tahun saja. Lalu P66 itu dari tahun 120 Masehi, hanya ada jarak 24 tahun. Sampai kemudian kita bisa membaca misalnya ini adalah Kodeks Vatikanus ya. Kodeks Vatikanus itu dari tahun 325 atau 350. Misalnya ini. Ini ada 3 kolom begini, jadi ini Euangelion kata Lukas, Injil Lukas, dan ini Euangelion kata Yohanes. Tetap bunyinya sama, en archi in ho logos, ke ho logos in prostonteon, ke theos in ho logos. Jadi apa dasarnya dia mengatakan dan firman itu adalah suatu Allah huruf kecil? Itu aneh. Karena menurut Saksi Yehova yang saya baca ya, kenapa diterjemahkan in the beginning was the word and the word was with God, huruf besar, and the word was a God, huruf kecil? Karena katanya begini, dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan and the word was with God itu ada kata sandang. Sedangkan yang kedua itu tidak ada kata sandang. Jadi, ke hologos in prostonteon, jadi ada tonteon, the God. Tetapi untuk yang berikutnya itu adalah ke theos, dan theos in ho logos, logos itu, firman itu. Nah, alasannya karena tidak ada kata sandang, maka kemudian mereka menafsirkan bahwa kalau tidak ada kata sandang itu bukan Allah huruf besar, tapi Allah huruf kecil gitu loh. Itu sebetulnya pola pikir yang sekedar mengotak-atik asal cocok, tapi sebenarnya tidak pernah cocok. Karena apa? Di dalam kitab suci ya, misalnya ketika kata sandang itu tidak dipakai, itu lihat kasusnya. Jadi alasannya Saksi Yehova dia menolak grammarnya bahasa Yunani yang lazim diakui misalnya, tapi dia mencoba ikatan kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa kata ini nggak boleh diterjemahkan dengan firman itu adalah Allah. Ikatan kalimat yang mana? Jadi artinya tafsiran
yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Nah, contoh-contoh seperti itu banyak sekali, padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika kata benda itu berfungsi sebagai penjelas, itu dia tidak memerlukan kata sandang. Misalnya di dalam Injil Markus pasal 15 itu disebutkan ketika perwira itu melihat bagaimana matinya Kristus yang penuh dengan kedahsyatan, keajaiban itu, maka dia berteriak, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu di dalam bahasa aslinya alitos, sesungguhnya, autos ho anthropos iosteo in. Jadi sungguh orang ini adalah putra dari Allah. Jadi di sini kata ios tidak ada kata sandang. Artinya apa? Karena anak di sini menjelaskan posisinya. Kristus itu apanya dari Theos, apanya dari Allah, yaitu Sang Putra atau firman-Nya, maka tidak perlu kata sandang. Contoh-contoh seperti ini banyak, tetapi tidak bisa kemudian dipatahkan hanya menurut ikatan kalimatnya. Itu kan tafsiran yang dimasukkan ketika dia mengeksegese sebuah teks, seperti itu kira-kira. Bisa dijelaskan lebih clear lagi, Bah, mengapa saksi-saksi Yehova itu percaya Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Allah? Jadi gini, kata Tuhan itu di dalam bahasa Yunani adalah kurios. Iya. Nah, sementara kata Allah itu dalam bahasa Yunani theos. Sebetulnya itu terjemahan Septuaginta, jadi terjemahan orang-orang Yahudi diaspora, orang Yahudi di perantauan yang ada di Alexandria. Jadi sebetulnya terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Semua tetragrammaton, yaitu nama suci ilahi, semua diterjemahkan dengan kurios atau kadang-kadang diberi kata sandang ho kurios. Sementara kata Elohim diterjemahkan dengan theos. Apa artinya Elohim? Elohim itu artinya sembahan. Sementara kurios itu artinya junjungan agung atau tuan. Nah, kalau di sini diterapkan bagi manusia biasa tentu artinya tuan. Iya. Maka kata ini kata umum yang bisa diterapkan kepada orang yang dihormati. Ketika diterapkan untuk Allah harus diterjemahkan Tuhan. Misalnya hodu laduni ha adonim. Adoni ha adonim diterjemahkan Tuhan segala Tuhan, itu adalah Tuhan. Jadi saksi Yehova mencoba mendistorsi teks itu seolah-olah berlaku umum seluruhnya, bahwa Yesus itu hanya Tuhan, hanya junjungan, tetapi dia bukan Allah. Padahal kalau kita melihat Alkitab misalnya, ketika Yesus setelah bangkit di antara orang mati, dua-duanya diterapkan. Thomas menyeru dia dengan ungkapan Tuhanku dan Allahku. Artinya my Lord and my God. Ho kurios mau ke ho theos mau. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipertentangkan, sebab kata Allah itu merujuk kepada praeksistensi Yesus sebelum kedatangan ke dunia. Maka tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam keadaannya sebagai firman itulah Yesus disebut Allah. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, benar-benar sepenuhnya manusia, dia diseru dengan Tuhan, junjungan agung. Tetapi karena posisi Yesus lebih daripada manusia lumrah, manusia biasa, maka disebut Tuhan segala Tuhan. Jadi sebetulnya gelar Tuhan itu merujuk pada kemanusiaan Sang Kristus yang dimuliakan sebagai Sang Mesias. Dan itu bisa dipahami dari kitab suci. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasa itu adalah salah satu dari aspek ketuhanan, lordship. Dan itu diberikan Allah kepada Yesus. Lalu bagaimana dipisahkan Allah dengan Yesus? Dalam kemanusiaannya tentu Allah terpisah seolah-olah dengan Yesus. Meskipun Tuhan itu adalah memenuhi ruang dan waktu, tidak pernah misalnya pada suatu saat Tuhan di sini dan tidak ada di sana, atau Tuhan tidak ada di sana karena dia ada di tempat lain, tidak bisa seperti itu, karena Allah itu adalah
tidak terikat oleh ruang dan waktu. Iya. Tetapi ketika firman-Nya menjadi manusia, maka ada dua entitas dibedakan. Yang pertama adalah Bapa yang disebut Bapa kami yang di surga, Avinu Sebasemayim, dan yang kedua adalah kemanusiaan Yesus yang di dunia. Makanya dalam konteks itulah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan, berarti kemanusiaannya. Iya. Karena Allah tidak bisa disalib, Tuhan tidak bisa mati, kan gitu kan? Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai Kurios dan Kristus, seperti itu. Jelas perbedaannya sangat mendasar dan memang tidak bisa kita menyebut saksi Yehova itu adalah Kristen, Bah, ya. Ya jelas, karena mereka ya ilmunya tidak ada lah. Iya. Oh, itu sekedar utak-atik, tidak pernah cocok dari teks-teks itu karena nggak paham konteksnya, tidak mengerti filosofi teologisnya, tidak mengerti sejarahnya. Lalu selain contoh ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi, Bah, apakah ada atau masih banyak ayat-ayat Alkitab lain yang juga dipalsukan oleh saksi-saksi Yehova? Ini banyak sekali, tapi mungkin tidak bisa Tidak kita bisa, bahas sekarang ya. Tapi iya, contoh iya. misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1 itu jelas ditulis oleh muridnya Yesus, Iya, yaitu Yohanes anak Zebedius. Berarti dia saksi mata. betul. Dan ketika ayat itu ditulis berarti dia berbicara tentang Yesus sejarah. Yesus yang pernah muncul dalam ruang dan waktu sejarah ini kan. Jadi sesungguhnya tidak boleh memahami Injil Yohanes misalnya berdasarkan Amsal Sulaiman. Karena Amsal itu pertama ditulis jauh sebelum Sang Mesias turun ke dunia. Makanya kadang-kadang digunakan ungkapan-ungkapan simbolis. Lalu bagaimana saksi Yehova memahami Yohanes 1 ayat 1 berdasarkan Amsal pasal 8 ayat 22? Misalnya, dia menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Padahal teks itu sendiri permulaan dari jalannya tidak berarti hikmat ilahi itu adalah ciptaan. Makanya sebetulnya dalam bahasa Ibrani tidak digunakan kata bara, ya, tapi di situ digunakan kata Tuhan memiliki aku sebagai permulaan derehu dari jalannya.